Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah bersama saya Pak Misbah, pelajaran pendidikan agama Islam ini untuk kelas 4 tahun ajaran 2020-2021 ini, di semester kedua ini insya Allah untuk mengawali bab yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat terpuji yang ada di bab 5. Sifat terpuji adalah perilaku orang-orang yang berbudi pekerti luhur atau suatu sifat yang dimiliki oleh orang yang berbudi mulia. Sebagaimana orang yang beriman haruslah memiliki sifat-sifat terpuji, karena hal itu merupakan barometer atau tolak ukur keimanan seseorang. Ukuran tinggi atau rendahnya iman seseorang dan ukuran sempurna atau tidaknya keimanan seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Semakin tinggi dan sempurna iman seseorang, maka semakin mulialah akhlaknya. Ukuran untuk mengetahui baik buruknya akhlak bisa diketahui dari ucapan, sikap, perbuatan, dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi sifat-sifat terpuji itu ada banyak. Salah satu yang akan pertama kali kita pelajari adalah sifat santun dan menghargai. Apa itu sifat santun dan bagaimana itu sifat santun, beserta contoh dan manfaat dan juga perintahnya akan kita bahas pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama, apa itu santun? Sikap santun adalah sikap halus dan baik berupa budi, bahasa, dan tingkah laku. Jadi pengertian dari santun adalah sikap halus dan baik, entah itu dari budi bahasa dan tingkah laku. Dan sikap santun juga bisa diartikan sebagai sabar dan tenang, dan juga sopan. Lalu, apa lawan kata dari santun? Jadi, orang dikatakan tidak santun itu, atau tidak sabar, atau tidak tenang, atau tidak sopan, itu lawan katanya adalah kasar. Jadi dia kasar, jahat, tergesa-gesa, dan sombong. Nah, itu tadi adalah lawan kata dari sikap santun. Jadi orang bisa dikatakan tidak santun apabila dia kasar, jahat, tergesa-gesa, dan sombong. Tapi dia bisa dikatakan santun apabila dia sabar, tenang, dan sopan. Apa itu menghargai? Sikap menghargai orang lain adalah menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Jadi, pengertian dari menghargai adalah yang pertama adalah menghormati. Jadi ketika kita hormat dan juga mengindahkan itu berarti kita mendengarkan atau memperhatikan pendapat orang lain dan sebagaimana yang lainnya, dan juga memandang penting kepada orang lain. Jadi tidak mengacuhkan orang lain, itu bisa disebut dengan menghargai. Lalu ada juga lawan katanya. Lawan kata dari menghargai, sebagaimana lawan kata dari mengindahkan berarti meremehkan atau tidak mengindahkan, atau menganggap suatu hal atau seseorang itu sepele, atau dia tidak penting di mata kita. Juga lawan kata dari tidak peduli, itu lawan kata dari menghargai. Ada banyak contoh dari sifat santun dan menghargai. Begitu banyak contoh dari sikap santun dan menghargai. Sebagaimana halnya kita sebagai manusia, kan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri, atau harus secara gotong royong. Sebagai manusia yang beragama Islam, pastinya tidak mungkin kita tidak bermuamalah atau bergaul, beribadah, bahkan kita ada yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama.
Banyak contohnya untuk contoh dari santun dan menghargai. Di antaranya adalah yang pertama, menghormati orang tua. Jadi ketika kita di rumah, ketika kita bersama orang tua, itu harus memperhatikan entah dari sikap, entah dari tutur kata, entah dari tingkah laku, itu harus sopan kepada orang tua, karena orang tua itu wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Jika kita meminta tolong kepada orang tua, mengambilkan barang atau minta dimasakkan sesuatu, contohnya itu harus dengan kata-kata yang sopan, dengan gaya bahasa yang sopan, memandang wajahnya, tidak sambil menonton TV, tidak sambil main HP, seperti itu. Dengan sopan, baik tingkah laku ataupun perkataan. Ada kisah teladan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu ketika, sahabat Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu di tengah perjalanan, sahabat Ali melihat seorang kakek yang berada di depannya. Jadi ketika dia berjalan, di depannya ada seorang kakek. Karena sudah sangat tua, kakek tersebut berjalan sangat pelan. Meski demikian, sahabat Ali tetap berjalan di belakang kakek tersebut dan ia tidak mau mendahulinya. Setelah sampai di depan masjid, kakek tersebut tidak masuk ke masjid dan hanya melewatinya saja. Sahabat Ali kemudian tahu jika kakek yang berjalan di depannya ternyata bukan orang muslim. Meski demikian, sahabat Ali tetap menghormatinya dengan tidak mendahului jalan di depan sang kakek. Menakjubkan sekali, bukan? Contoh teladan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi walaupun sahabat Ali itu masih muda, ketika berhadapan atau dihadapkan dengan orang tua yang jalannya pelan-pelan, dia tidak mendahului karena dia tahu itu tidak sopan, seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana yang lebih muda menghormati atau menghargai dan bersikap santun kepada orang tua. Lalu yang kedua, memanggil teman dengan panggilan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, entah di sekolah, di rumah, ataupun melalui handphone, melalui WhatsApp, seperti itu. Alangkah lebih baiknya ketika kita berbicara atau memanggil teman, itu dengan panggilan yang baik. Entah dari bahasanya, nadanya, jadi tidak begitu keras, tidak begitu pelan. Jadi apa yang dikomunikasikan, apa yang diomongkan, apa yang dituturkan, apa yang ingin pesan yang disampaikan dari kita ke teman kita itu tersampaikan dengan baik. Contohnya, kita bertanya kepada teman kita, pagi ini ada acara apa? Tapi kita tidak dengan intonasi yang bagus, yang lembut, tapi dengan keras. Pagi ini ada acara apa? Nah, seperti itu. Itu kan terdengar tidak santun, seperti itu. Jadi yang tadinya kita ingin perhatian, ingin menyapa, pagi ini ada acara apa, bertanya seperti itu, karena kita terlalu tergesa-gesa, jadi malah bisa jadi menyinggung, seperti itu. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya adalah memaafkan kesalahan. Jadi kita sebagai manusia pasti banyak melakukan dosa dan kesalahan, entah kita kepada orang lain dan juga orang lain kepada kita. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, itu alangkah lebih baiknya kita maafkan. Kalau sekiranya belum bisa kita maafkan, kita beri kesempatan dia untuk kedua kalinya. Allah saja maha pemaaf, Allah saja maha mengampuni taubat hambanya, menerima taubat hambanya. Masa kita sebagai hambanya tidak memaafkan kepada teman kita? Harusnya kita juga memaafkan. Lalu selanjutnya menawarkan bantuan. Ya, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, seperti itu manusia hidup di dunia ini tidak bisa untuk hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu ketika
kita melihat orang lain kesusahan, butuh bantuan, itu cobalah tawarkan bantuan. Entah kepada teman kita, orang tua di rumah, saudara kita, bapak ibu guru di sekolah, atau bahkan orang-orang yang kita temui di jalan dan sebagainya yang lainnya. Coba tawarkan bantuan. Kalau kita melihat dia sedang kesulitan atau memerlukan bantuan kita. Selanjutnya, mengingatkan dengan baik kepada teman yang melakukan kesalahan. Tadi ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Namun ketika ada orang lain berbuat salah, entah kepada kita atau dia melanggar disiplin, melanggar peraturan, rambu-rambu misalkan, itu kita ingatkan. Tapi mengingatkannya juga dengan baik, tidak dengan kasar. Kita ingatkan baik-baik. Tadi kamu melanggar lampu merah loh, itu berbahaya. Walaupun sepi jalannya, tapi suatu waktu ada kendaraan dari seberang. Jadi kalau lampu merah, kalau menyeberang itu juga mengikuti lampu-lampu lalu lintas. Jadi tidak berbahaya seperti itu. Kita tetap mengingatkan dengan cara yang baik kepada teman yang melakukan kesalahan. Lalu adapun perintah santun dan menghargai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, yang artinya orang-orang yang penuh kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah. Hendaklah kalian semua menyayangi semua yang ada di bumi, agar kalian disayangi oleh para penghuni langit. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Lalu apa manfaat dari kita berbuat santun dan menghargai? Manfaat pertama yang pasti mendapatkan banyak teman, karena orang akan senang berteman dengan kita, senang bersama kita. Jika kita bersikap santun kepada dan menghargai, orang akan senang, orang akan gembira, orang akan kita berada di sekitarnya akan dirindu-rindukan seperti itu. Kalau kita nggak ada, mereka akan merindukan kita. Ketika kita ada, akan menjadi senang seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan banyak teman. Selanjutnya disantuni dan dihargai. Jadi kalau kita berbuat santun, kita menghargai, maka kita akan disantuni juga, dihargai juga oleh orang lain. Selanjutnya adalah mencegah kejahatan. Kalau kita berbuat santun dan menghargai kepada orang lain, siapapun itu, maka ketika kita dijahati atau mau dicelakakan oleh orang lain, maka orang banyak akan membantu kita. Yang terakhir tentu saja pahala, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari Bapak tentang sifat-sifat terpuji bagian pertama, yaitu santun dan menghargai. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan dan juga diberikan kesehatan. Sebelum Bapak tutup, ada sedikit kata-kata bijak. Ini adalah perkataan dari Imam Malik kepada seorang pemuda Quraisy yang berbunyi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamil ilma, yang artinya pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jadi lebih baiknya kita mendahulukan atau mengutamakan adab sopan santun kita daripada ilmu. Ilmu itu penting, tapi adab lebih penting. Terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.